Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua diberi Allah kesehatan lahir dan batin, dan semoga tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan kajian kitab Al-Iman dengan bahasan keadaan umat Islam saat ini. Silahkan dilihat halaman yang ke-9. Wa may yata'ammal ahwalal muslimin al-yaum yajid annama wa'adallahul mu'minin bi dunya ghaira mutahaqqiqin lahum. Wa man utai sopone wong iku yata'ammal angen-angen sapa man ahwalal muslimina ing pira-pira kaadaane wong-wong Islam al-yauma ing dalem dina iki yajid moko nemu sapa man annama sak temene apa-apa suwiji-wiji wa ada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah al mukminina ing pira-pira wong kang iman bihi kelawan ma fid dunya ing dalem donya iku ghairu mutahaqqiqin ora nyata ora terwujud lahum keduwe mukminin. Barang siapa mau mengamati, merenungkan, dan melihat dengan penuh perhatian keadaan kaum muslimin saat ini, dia akan memperoleh suatu kesimpulan bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada kaum muslimin di dunia belum menjadi kenyataan saat ini. Padahal dulu pernah menjadi kenyataan. Mengapa? Jawabannya, mimma yashhadu bi anna imanahum dhaif au annahum faqadu sifatin katsiratin minal iman au aktsaraha wa ghaba anhum fi hayatihimud dunya ma wa'adallahu bil mu'minin minan nasri wal wilayah wad difa wal hidayah wal istikhlaf wat tamkin wa adami tasritil kafirin warizki thayyib wal izzati wal hayati thayyibah. Mengapa kok tidak terwujud? Jawabannya di antaranya tidak lain karena iman kaum muslimin saat ini lemah, atau kaum muslimin saat ini sudah kehilangan banyak sifat-sifat yang seharusnya dimiliki orang beriman. Maka hilang pula apa yang pernah dijanjikan Allah kepada kaum muslimin di dunia, yang berupa satu an-nasr atau kemenangan. Saat ini umat Islam selalu kalah kalau perang. Lihat itu bangsa Arab, berapa kali perang dengan Israel, selalu kalah. Padahal jumlah penduduknya dan tentaranya jauh lebih banyak. Yang kedua, al-wilayah atau perlindungan Allah. Saat ini umat Islam menjadi bulan-bulanan dan tercabik-cabik oleh permainan orang-orang kafir. Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, bahwa umat Islam ini seperti makanan enak yang dirayah oleh orang-orang lapar. Yang ketiga, ad-difa atau pembelaan Allah. Saat ini umat Islam seolah-olah dibiarkan Allah dalam kekalahan demi kekalahan. Al-hidayah yang keempat, atau petunjuk ke arah jalan benar. Saat ini umat Islam selalu keliru mengambil langkah-langkah politik dan kebijakan politiknya. Setelah memakan korban yang luar biasa besarnya, baru disadari kalau langkah politiknya keliru. Yang kelima, istikhlaf atau menjadi khalifah atau penguasa. Saat ini umat Islam jangankan menjadi khalifah,
malah negerinya banyak yang diagresi, baik langsung atau tidak langsung oleh kekuatan kafir. Yang keenam, at-tamkin, atau menjadi umat yang solid, kuat, bersatu padu. Yang terjadi justru sebaliknya, umat Islam terpecah belah, mulai dari antar negara-negara Islam sampai organisasi-organisasi Islam satu sama lain bermusuhan. Yang ketujuh, ada mutaslitil kafirin. Umat Islam memperoleh janji dari Allah tidak akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Namun yang terjadi umat Islam di bawah dominasi negara-negara barat, utamanya Amerika, Rusia, dan Cina saat ini. Baik dalam bidang pertahanan, ekonomi, budaya, sistem hukum, dan lain-lain. Artinya umat Islam dikuasai negara-negara kafir. Selanjutnya, umat Islam dijanjikan mendapatkan ar-rizqu at-thayyib atau rezeki yang baik. Sebenarnya Allah telah memberikan rezeki yang baik, yang melimpah ruah di negara-negara Islam. Sayang penguasanya membiarkan sumber daya alamnya ini dijual dengan murah sehingga tidak membawa kemakmuran bagi umat Islam. Selanjutnya janji Allah umat Islam akan diberi al-izzah atau kemuliaan. Saat ini sebagian negara-negara Islam banyak yang hidup miskin, kekurangan gizi, terlunta-lunta dalam tenda-tenda pengungsian, hanya mengandalkan bantuan dan belas kasih negara lain dan penderitaan-penderitaan lainnya. Yang selanjutnya umat Islam dijanjikan Allah akan mendapat al-haya at-thayyibah atau kehidupan yang aman, sejahtera. Kenyataannya saat ini umat Islam hidup di dalam bayang-bayang ancaman, permusuhan, kelaparan, dan penderitaan. Semua janji-janji Allah ini saat ini tidak terwujud karena kondisi keimanan kaum muslimin lemah, belum mencapai standar yang layak mendapat janji-janji Allah. Wa man istamarra ala halihi hadza fasayahsaru ma addahullahu lil mu'minina fil akhirah kama khasira fid dunya bal rubbama khasira nafsahu fi nari jahannam. Kalau terus-menerus seperti ini kondisinya, tidak mustahil kaum muslimin tidak hanya kehilangan apa yang dijanjikan Allah di dunia, tapi kehilangan pula apa yang dijanjikan Allah di akhirat. Bahkan bisa saja kehilangan semuanya, baik apa yang dijanjikan Allah di dunia maupun apa yang dijanjikan Allah di akhirat. Dan bahkan dapat menyeretnya masuk neraka jahanam. Karena umat Islam lemah, lalu dijajah orang kafir, lalu dimurtadkan, maka masuklah neraka. Ingat cerita Andalusia. Na'udzubillah min dzalik. Lidzalika kana la budda min taqwiyatil iman wa tasbitihi wa tajditihi wa dzalika binasyri ulumihi bainal muslimin wa bitadbiqi ahkamiddin. Oleh karena itu setiap orang muslim wajib, tidak boleh tidak, harus memperkuat imannya, harus memperkokoh imannya, dan dia harus selalu mentajdid imannya, memperbarui imannya, menyegarkan keimanannya dengan mempelajari ilmu keimanan, lalu menyebarkan ilmu tentang keimanan yang benar itu kepada kaum muslimin, dan dengan mempraktekkan hukum-hukum Islam. Wa kana 'alal ulama'i ayyubadiru lil qiyam bihadzal wajib khassatan wa hum yusyahiduna hujumal mabadi'il ilhadiyah 'alal muslimin wa nasyatil harakatit tansiriyah kama yusyahiduna intisyaral khurufat wal abatil allati yuhawilu ahluha ayyansibu bil batil ila din. Ulama-ulama harus segera bangkit
berjuang menunaikan kewajiban ini sebagai tugas suci yang harus dipikulnya. Lebih-lebih saat ini mereka para ulama telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kaum ateis, termasuk juga kaum sekuler, kaum liberal, dan kaum salibis dengan gerakan kristenisasinya terus-menerus mempropagandakan ajarannya dengan gencar melalui berbagai media di tengah-tengah kaum muslimin. Para ulama juga telah melihat dan menyaksikan sendiri tersebarnya kemungkaran, kebatilan, khurafat, dan ajaran-ajaran sesat lainnya. Mereka, sekuler, ateis, dan lain sebagainya itu berusaha dengan tidak kenal lelah mengelabui umat Islam agar beragama seperti mereka inginkan, agar mempunyai fikrah sebagaimana fikrah mereka, dan selalu mencekoki kaum muslimin dengan pikiran-pikiran mereka yang kemudian menganggap bahwa khurafat dan kebatilan yang mereka usung itu termasuk ajaran agama atau setidaknya tidak bertentangan dengan agama. Wa hadza kitabul iman nadha'ahu baina yadayil muslimin min silsilati ta'limil wajibat ad-diniyah. Ini adalah kitab Al-Iman. Kami persembahkan untuk kalangan umat Islam yang berisi serial ajaran-ajaran agama Islam yang wajib diketahui oleh mereka. Wa nas'alullaha ayyaj'alahu khalisan liwajhih. Kami mohon kepada Allah semoga kitab ini menjadi persembahan yang ikhlas demi meraih ridhonya. Wa ayyan fa'abihil muslimin, dan semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa inna natlubu min kulli huyurin ala dinih ayyabzula juhdahu li ta'allumihi wa ta'limihi li ahlihi wa jiranihi wa lisairil muslimin. Kami mohon hendaknya setiap orang yang masih punya rasa cemburu terhadap agamanya agar mencurahkan segenap kemampuannya untuk mempelajari dan mengajarkan kitab Al-Iman ini kepada keluarganya, tetangganya, dan seluruh kaum muslimin lainnya. Wallahul muwaffiq. Allah adalah zat yang memberi pertolongan. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa kami ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-muallifun, para penyusun. Demikianlah sahabat kampung ilmu muqaddimah kitab Al-Iman telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.